Film ini menceritakan kisah ibu rumah tangga yang menjanda dan hidup bersama kedua putrinya. Terlebih lagi wanita itu juga menjadi bahan obrolan orang-orang sekitar, dikarenakan tingkahnya yang suka main serong dengan pria-pria yang dikenalnya. Bahkan ketika ada pemuda ingin bekerja di toko rotinya, dia juga tidak tahan untuk main-main bersamanya. Wah, kira-kira aksi apa saja yang akan dia lakukan nih guys? Oke, buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya? Yuk, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul. Di sebuah pinggiran kota Turki hiduplah sebuah keluarga kecil yang dikepalai seorang wanita bernama Melek. Dia menjanda dan tinggal bersama kedua anak perempuannya yaitu Leila dan Hulia. Selain itu mereka juga punya toko roti. Tidak sedikit kata orang-orang, bahkan tetangga kiri kanannya yang membicarakan mereka. Diketahui kalau Melek ini suka memainkan perasaan pria. Bahkan sering mengajaknya untuk main-main bersama. Tentu, hal itu membuat banyak orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Apalagi semenjak ditinggal suaminya, Melek menjadi lebih ganas. Terlebih lagi ternyata suaminya pernah memiliki hutang dengan salah satu pria. Jika tidak segera dilunasi, pria itu akan mengambil dan menyita toko rotinya. Meski Melek dan kedua anaknya tidak disukai kalangan tetangganya, namun Bejet Tubeh masih sayang dan suka dengan mereka. Hingga di suatu hari, mantan suaminya kembali ke hadapan Melek dan anak-anaknya, yang ternyata dia hanya ingin minta maaf. Tapi sayangnya Melek sudah tidak sudi lagi kepadanya. Dia bahkan meminta mantannya itu untuk segera pergi dari sana. Di sisi lain ada seorang pria bernama Mark. Dia datang dari perantauan untuk berlibur dan sekaligus mencari pekerjaan yang lebih santai di sana. Dia tinggal sementara dengan tantenya. Dan tak hanya itu, dia juga memiliki teman laki-laki yang masih muda. Bahkan belum pernah begituan dengan siapapun. Hingga pada akhirnya Mark memintanya untuk main ke rumah tantenya. Lalu diajak main-main bersama hingga minta nambah. Sementara Melek masih saja didatangi oleh mantan suaminya. Namun lagi-lagi, Melek tidak ingin menerimanya. Dia bahkan memintanya untuk pergi dari hadapannya, mengingat mereka semua sudah muak. Pesona Melek emang masih tiada duanya. Parasnya yang cantik sehingga membuat orang-orang yang lewat tak bisa memalingkan pandangan dari Melek. Namun tetangga kiri kanannya tahu kalau Melek itu adalah ular yang berbisa. Hingga di suatu hari, Melek kembali didatangi oleh pria yang ingin menagih hutang. Dia memberikan kartu namanya jika Melek suatu waktu ingin menghubunginya. Atau siapa tahu, Melek berubah pikiran dan ingin diajak main-main bersamanya. Kemudian di suatu malam, rumah Melek dilempari botol kaca oleh seorang pemuda yang naksir dengan salah satu anaknya. Ketika kedua anaknya pergi, pemuda itu langsung menyerkap Melek dari belakang dan memaksanya untuk main-main bersama. Namun Melek menolaknya. Dia berontak hingga pada akhirnya Melek beruntung masih bisa mempertahankan harga dirinya. Kemudian ketika dia kembali ke toko rotinya, dia melihat kaca tokonya dicoret-coret dengan tulisan dan perkataan yang kotor. Lalu tak lama kemudian Mark datang dan melihat Melek membutuhkan karyawan untuk toko rotinya. Namun di situ Melek malah terkesima melihat Mark
Bahkan dia juga terlihat panik dan salah tingkah. Hingga pada akhirnya, Mark dipekerjakan di toko rotinya. Mark menjadi daya tarik bagi toko roti mereka. Namun masalahnya bukan hanya untuk pelanggan, melainkan untuk Melek sendiri. Dia membayangkan bisa main-main bersamanya. Walau itu hanya sebatas mimpi. Tapi nyatanya, Mark tidak begitu tertarik dengan Melek. Suatu malam Melek terbangun mendengar suara aneh di kamar Lea. Yang ternyata Mark sedang main-main bersama di sana. Melek kecewa dan histeris. Tak hanya itu, Mark juga kepincut dengan Julia. Namun Julia masih jual mahal dan susah untuk didekati. Sampai pada akhirnya, Mark jujur pada Melek kalau dia mencintai Julia dan ingin menikahinya. Tentu hal itu membuat Melek terkejut dan semakin sedih. Kemudian dia memberitahukan hal ini kepada Julia, bahwa Mark ingin menikahinya. Namun Julia tidak mau dan masih ingin bersama ibu dan kakaknya. Mengingat situasi semakin kacau ini, mereka memutuskan untuk kabur dan meninggalkan kota tersebut. Ditambah lagi para warga sekitar juga sudah muak dengan tingkah Melek dan kedua anaknya itu. Namun dalam perjalanannya tiba-tiba Melek dan anaknya dihadang oleh Mark. Dia ingin tetap bersama Julia. Namun Melek dengan berani mendaratkan batu ke kepala Mark. Sementara warga juga berbondong-bondong datang untuk menangkapnya. Dia dilempari batu. Namun Mark menghalangi mereka dengan tubuhnya. Sehingga Marklah yang menjadi korban. Dan tidak hanya Mark, namun beberapa warga dan juga teman. Masih ada yang berpihak kepada Melek dan kedua anaknya. Ketika akan terjadi konflik, gempa muncul hingga membuat mereka kocar-kacir. Mark tidak selamat. Sementara Melek dan kedua anaknya, mereka berhasil meninggalkan kota menggunakan bus. Mereka akan memulai kehidupan yang baru dan tenang di tempat yang lain. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.